Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di pagi hari yang indah dan sejuk ini, kami datang untuk bersyukur ke hadirat-Mu, karena Tuhan telah membangunkan kembali kami dari tidur lelap kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan sukacita untuk memulai kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, perkenankan kami Tuhan untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita hari ini tertulis di Mazmur 130 ayat yang ketiga. Isinya demikian: jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Di dalam bahasa Bantuba demikian disebut: Molo majujur ho ali Jahoba yakadusa tungi sema manahat jongjong ali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah memang kita? Pertanyaan itu bukan hanya sekadar untuk dijawab secara kata-kata, namun pertanyaan itu adalah menjadi perenungan buat kita masing-masing tentang kesiapaan kita. Dan dengan pertanyaan tersebut, kita akan semakin menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berartinya kita di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan di setiap perjalanan dan keadaan hidup kita masing-masing, Dia peduli. Walaupun kita selalu atau sering jauh dari Dia, walaupun kita sering meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang Dia ingini, bahkan kita sering berbuat jahat, berlaku tidak baik, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kita. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih dan yang maha penyayang. Dia melupakan semuanya perbuatan tidak baik kita. Dia membebaskan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan dalam hal pengorbanannya di kayu salib itu adalah pertanda bahwa kelemahan, kesalahan, keberdosaan saya, keberdosaan kita semuanya adalah atau telah dimaafkan, telah dihapuskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang pada umumnya kita cenderung terpaku kepada keadaan atau juga ke penderitaan yang kita alami. Kita begitu khawatir, begitu cemas, atau begitu takut ketika berhadapan dengan persoalan hidup. Rasanya hari-hari yang kita jalani dipenuhi dengan ketidakpastian karena gelapnya dunia ini. Dalam hal itu, kita menjadi pribadi yang hilang
kebahagiaanmu. Jangankan memuji Tuhan, untuk tersenyum pun kita sangat susah. Masalah yang kita hadapi, kita sering mengklaim bahwa masalah kita itulah yang paling berat dan yang paling besar dari masalah teman-teman kita. Melalui nas ini, Raja Daud mau mengingatkan kita. Raja Daud dengan aneka pengalaman hidup yang syarat dengan permasalahan, dia mau mengajak kita untuk mengingat-ingat apakah yang sudah Tuhan perbuat untuk hidup kita, apakah yang Tuhan telah nyatakan sebagai kepeduliannya kepada kita. Sebagaimana saya katakan tadi, dia telah berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semuanya. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi pertolongan untuk kita di saat kita menghadapi jalan buntu, di saat manusia menjauh dari harapan Tuhan. Di saat itu jugalah Tuhan mengingatkan kita melalui Mazmur Daud agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan, agar kita selalu bersukaria, bergembira, memiliki semangat yang dari Tuhan. Dia Tuhan yang memanggil kita, yang menyerukan kepada kita, sebagaimana tertulis di Matius pasal 11 ayat yang ke-28, yang isinya demikian: marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang artinya Tuhan itu sangat peduli atas keberadaan kita masing-masing. Tuhan itu sangat memperhatikan. Dia mau agar hidup kita jauh dari belenggu hidup yang menghimpit kehidupan kita, yang menutup mata kita untuk melihat jauh ke depan. Oleh sebab itu, jika kita telah diberikan Tuhan kesempatan untuk bangun kembali dari tidur lelap kita masing-masing pagi hari ini, itu pertanda bahwa Tuhan mau atau ingin agar kita boleh melanjutkan tugas-tugas kita hari ini, agar kita boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Jangan pernah terbenam di dalam perasaan takut, di dalam perasaan gelisah, cemas. Walaupun mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi, sebab Tuhan tidak mengingat, tidak mendata kesalahan kesilapan kita. Bahkan Dia telah melupakan keberdosaan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari kekhawatiran hidup, yang telah memberikan sukacita, membaharui hidup kita. Karena Dialah atau Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Dialah sukacita kita. Dengan bersama Tuhan, kita semakin memahami, kita semakin menyadari bahwa hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna, menjadi hidup yang lebih berarti di mata dunia, terlebih di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya
di dalam tugas kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sungguh indah dan bermakna hidup kami di mata Tuhan. Tuhan telah melupakan dan tidak pernah mengingat kesalahan kami. Engkau telah berkorban untuk hidup kami, agar kami semakin melihat dan merasakan betapa indahnya kehidupan yang selalu Tuhan sertai. Sertai kami Tuhan di dalam kasih-Mu, agar kami melanjutkan perjalanan hidup kami dan juga melanjutkan tugas-tugas kami, dan berkati kami semuanya untuk memiliki semangat, memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami itu akan semakin membaharui, menyemangati kami bahwa kami adalah pribadi yang Tuhan telah merdekakan, yang Tuhan telah bebaskan dari rasa takut, sehingga kami beroleh sukacita. Berkati kami dan seluruh pekerjaan kami dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka akan lakukan hari ini. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin.